Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini saleh-salehah? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan siap untuk belajar hari ini ya. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema yang kedua, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Rutang. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai, satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Jadi keragaman suku bangsa juga berpengaruh ya terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat pada tiap-tiap daerah. Nah, berikut beberapa keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat dan kalian baca ya di halaman 65 dan 66. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Coba kalian perhatikan beberapa rumah adat berikut. Yang pertama, rumah adat Baileo. Asal provinsinya dari Maluku Utara, keunikannya tidak memiliki sekat dan dinding serta ukurannya besar dan tidak menggunakan paku. Yang kedua, rumah adat Tambi. Ini berasal dari Sulawesi Tengah. Keunikan rumah adat ini berbentuk prisma segitiga dan ukurannya relatif kecil. Anak tangga berjumlah ganjil bagi penghuni rakyat biasa dan berjumlah genap bagi tetua adat. Kemudian yang ketiga ada rumah adat Honai. Asal provinsinya dari Papua. Keunikannya rumahnya berbentuk bulat, atapnya terbuat dari ilalang atau jerami berbentuk kerucut. Kemudian ada rumah adat Tongkonan. Nah, ini berasal dari Sulawesi Selatan. Keunikannya adalah ada pintu dan jendela yang ukurannya kecil agar menghalau udara dingin yang masuk supaya rumah lebih hangat. Selanjutnya ada rumah adat Lamin. Ini berasal dari Kalimantan Timur. Keunikannya adalah rumah berbentuk panjang dan besar dan memiliki tiang penyangga dari permukaan tanah yang tingginya bisa sampai 3 meter. Selain memiliki keragaman rumah adat, Indonesia juga memiliki keragaman pakaian adat. Nah, bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya.
Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, pakaian kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Berikut ini adalah beberapa nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Silahkan kalian bisa lihat di halaman 71 dan 72. Mari kita baca bersama-sama tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau pada halaman 74 dan 75. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpape rumah nan gadang. Pakaian adat limpape rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpape rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut galang, kalung biasanya disebut dukuah. Mari kita tentukan dan kita tuliskan ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf dari teks keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah pakaian adat wanita Minang disebut limpape rumah nan gadang. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah pakaian adat Minang memiliki beberapa bagian. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah penutup kepala wanita berbentuk seperti bentuk rumah adat Minang yang disebut tingkuluak. Dan untuk paragraf keempat, ide pokoknya adalah baju adat wanita Minang disebut baju tabue. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah pakaian adat Minang dilengkapi perhiasan yaitu kalung dan gelang. Dan untuk tugasnya silakan kalian diskusikan dengan orang tua ya atau kakak, saudara. Nah, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia? Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Semangat dan jaga kesehatan ya soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.